Lihat slide saya, Mas. Masih belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum ya. Sudah, Pak. Pak. Nah, ini modul pembuatan roda gigi, tapi nanti bisa dipakai ya untuk menggambar roda gigi. Nah, ini pedot-pedot ini biasanya moro-moro hilang internet ini. Roda gigi ada beberapa macam roda gigi. Ini roda gigi lurus atau sport gear, roda gigi miring, legal gear, roda gigi kerucut lurus, bevel gear. Nah, kalau saudara lihat nanti di bawah ini sambil lihat gambarnya. Nah, ini roda gigi lurus. Roda gigi lurus, kemudian yang bawah ini roda gigi helik, miring. Helik atau miring, ini roda gigi. Nah, seperti ini nanti kan ada saudara bisa menggambar. Kemudian kalau saya lihat gambarnya, roda gigi selanjutnya adalah roda gigi payung atau bevel gear. Nah, ini bevel gear itu ada yang lurus, kemudian ada yang helik. Ya, biasanya di gardan mobil itu giginya helik. Jadi helik dan lurus itu ada perbedaannya. Kalau roda gigi helik itu lebih semut, artinya putarannya tidak berisik, tidak seperti roda gigi lurus. Ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau roda gigi helik, ya tadi kelebihannya lebih kuat, lebih smooth, tidak berisik. Tapi kekurangannya ya dibanding roda gigi lurus ya sulit bikinnya. Ini terus terang ini yang bisa membuat ini sekarang untuk yang helik itu dosennya tinggal dua. Saya dengan Pak Agus Haryono mungkin. Yang lain belum bisa membuat di bengkel maksudnya. Di bengkel. Termasuk roda gigi kerucut ini yang helik. Kalau yang lurus gampang ya, bisa. Kemudian ada roda gigi cacing. Jadi cacing ini seperti ini. Dipakai untuk reducer biasanya. Reducer itu pengurang putaran. Jadi kalau motor itu kan motor listrik itu kan putarannya kan enggak. Kalau keluaran dari motor listrik itu kan 1400 berapa itu. Dah ngerti belum? Ya, Pak nanti dipelajari. Jadi keluaran dari motor listrik itu 1400 berapa. Jadi kalau mau buat putaran kerja lebih rendah ya harus direduksi. Kalau pengurangannya terlalu ekstrim ya 1:40 gitu ya. Itu biasanya pakai roda gigi. Roda gigi cacing, roda cacing dan uril cacing. Dipakai dalam gearbox, jadi pengurang putaran. Ya, saudara bisa bayangkan nanti kalau saudara lihat aja kalau di mall itu ya, untuk buka pintu secara otomatis itu kalau putaran motor tidak dikurangi, direndahkan ya bisa nabrak lah karu-karuan ya, lebih cepat gitu ya putarannya. Biasa dikurangi, ada gearboxnya. Jadi nanti saudara kalau membeli motor, kalau motor listrik itu hanya motor listrik aja murah, ya. Karena putarannya 1400 berapa? Misalkan ya 1 PK itu sekitar 1.750.000-an. Tapi kalau saudara beli motor gearbox yang motor putarannya rendah, itu harganya bisa 3 kali lipat. 2 kali 3 sampai 3 kali lipat. Karena apa? Di dalam
motornya itu ada gearbox-nya, ada pengurang, ada transmisi roda gigi untuk mengurangi putaran sehingga keluarnya tidak 1.400, tapi berapa yang diinginkan. Nanti kan kalau beli motor gearbox itu kan ditanya putarannya minta putaran berapa atau perbandingan berapa banding berapa gitu. Gitu. Jadi yang perbandingannya ekstrim, misalkan sampai 1:80 gitu kan rendah sekali itu ya. Nah, itu biasanya lebih mahal. Itu adalah motor Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Tadi sampai roda gigi cacing, worm gear, kemudian ini batang gigi atau rek gear, disebut rek gear, jadi mengubah gerakan lurus menjadi gerakan berputar atau sebaliknya, gerakan berputar menjadi gerakan lurus. Ini banyak digunakan di komponen-komponen, misalkan kayak apa otomatisasi di industri itu untuk mesin-mesin packaging, untuk apa ya namanya robot ya, gerakan-gerakan ini banyak menggunakan rek gear, termasuk pintu-pintu yang ditutup secara otomatis itu pakai rek gear. Karena dia mengubah gerakan putar dari motor, gearbox, kemudian dia bergerak, ya, berputar, kemudian diubah menjadi gerakan lurus untuk membuka dan menutup sebuah pintu. Kemudian juga ada gigi sprocket yang dipakai di sepeda motormu dulu yang bukan matic ya. Sekarang kan kebanyakan sepeda motor matic, jarang yang pakai gear ya, ada sih. Masih banyak juga, terutama sepeda-sepeda laki itu ya. Masih pakai gear ya, pakai rantai. Nah, ini sama dengan yang di atas juga dalam menggambar ini juga harus harus tahu dulu hitungannya ya. Itu untuk roda gigi, kemudian selanjutnya nah kita mulai roda gigi lurus. Nanti harus ada rumusnya, tapi kita harus tahu dulu ya tadi. Nanti kalau menggambar roda gigi itu kan harus tahu diameter luarnya. Di sini TD, kemudian DK ya. Kemudian diameter pit itu diameter khayal atau diameter, tapi penting ini ya nanti pakai di dalam pengukuran roda gigi itu yang diukur diameter yang tidak kelihatan. Jadi teknik mengukurnya juga ada. Biasanya di dalam perkakas lanjut itu saya kalau saya diberi tugas ngajar ya ini pelajarannya termasuk ini. Kemudian untuk menentukan, jadi kalau menggambar roda gigi lurus ditentukan dulu diameter luarnya berapa. Nanti ada contohnya ya, tapi ini rumusnya nanti bisa dicatat ya rumusnya. Jadi rumusnya itu TD itu, saya langsung ke TD aja ya. Ya diameternya ini, diameter luarnya itu adalah Z kali modul ditambah 2 modul. Nah, modul itu apa? Ada modul itu standar gigi. Jadi roda gigi itu ada 2 standar yang ada di dunia itu, yaitu standar metrik modul. Yang berikutnya itu adalah standar Amerika,
Itu masih dipakai juga oleh industri di Amerika, yaitu diameter milimeter, yang diametral bit itu adalah satuannya inci. Ini rumusnya berbeda, yaitu untuk TD-nya kalau yang pakai satuan imperial istilahnya ya, itu Z dikali bagi dP plus 2 per dP. Itu TD-nya. Nah ini kedalaman giginya, ya ini hanya ini ya, hanya ini adalah adendum ditambah didendum. Adendum sama dengan 1, tapi kalau yang DP, adendum itu 1,7 per DP. Jadi ini untuk pembuatan. Ya. Jadi bedanya ya kadang-kadang kita itu apa ya, tidak bisa berkolaborasi lah antar bidang keahlian. Jadi keahlian manufaktur lah contohnya. Ini keahlian membuat. Jadi untuk otomatis ya saudara harus tahu ini rumus-rumus yang dipakai untuk pembuatan roda gigi. Baik yang modul maupun yang DP. Jadi kalau saudara membeli mesin dari Amerika seperti Caterpillar, pesawat Boeing dan lain sebagainya, itu roda giginya sistemnya ini. Apa sama? Tidak, tidak sama. Kita jelaskan kalau ketemu di apa perkakas lanjut. Ini akan saya bahas banyak di sini, banyak nanti semua roda gigi teori-teorinya kita bahas ya dalam perkakas lanjut. Ya mudah-mudahan nanti saya juga ngasih ngajar satu kelas mungkin ya mudah-mudahan kelas 2A saya ngajar nanti ketemu lagi. Atau kalau sudah bosan sama saya mungkin cari apa dosen yang lain. Enggak apa-apa. Jadi ini nanti membedakannya itu ini apakah sama tidak kalau ini sudut kontaknya ini adalah 29 derajat, kalau yang modul ini adalah apa 40 derajat. Memang di dalam menggambar kalau saudara pakai Inventor atau pakai AutoCAD itu ada aplikasi sehingga nanti kalau saudara menggambar roda gigi itu bisa terus. Kalau dari dielik ya biasanya belum ada ya, belum ada. Kalau lurus biasanya sudah ada, tinggal modul berapa, jumlah giginya berapa, itu aja. Jadi untuk contohnya ini ya ini contohnya. Misalkan nanti kita mau gambar ini ya. Apabila membuat roda gigi dengan modul 2, ya, jadi modul itu bisa ditentukan dulu. Kalau gigi Amerika DP tentukan dulu DP berapa. Ya. DP 10, jumlah giginya berapa. Ini dihitung dulu. Jadi cara gambarnya dicari dulu, dihitung dulu. Modulnya berapa, jumlah giginya berapa. Sehingga saudara bisa menentukan diameter ini ya, diameter luarnya. Sehingga kalau kita gambar, ini katia saya sudah belum dulu. Saya stop dulu. Ya, kok lama ngenteni. Jadi sekali lagi untuk menggambar komponen tuh mesti tahu hitungannya dulu. Karena roda gigi kan juga macam-macam. Bisa kecil, bisa gede, pasangannya kecil, ada diameter kecil, diameter gede. Sehingga mesti menghitung. Jadi tidak bisa kita membuat roda gigi. Saya membuat roda gigi diameter 100 sama 200 tidak bisa. Jumlah giginya 100 sama 200 misalnya. Tidak bisa begitu. Tetap acuannya adalah modul.
Modul itu standar gigi, jadi besar kecilnya roda gigi tergantung modul. Besar kecilnya gigi loh. Kalau besarnya roda gigi ditentukan oleh modul dan jumlah gigi. Modulnya besar, jumlah giginya besar, ya banyak, itu ya roda giginya ya besar. Gitu. Nah, tadi screen dulu. Diameternya 54. Ya, dia ketemu diameternya 54. Kemudian kedalaman giginya 4,5. Jadi caranya gambar, ini saya share screen dulu latihannya. Ya, ini. Ah, kok angel ya. Ini dulu. Ini. Nah, ini kalau ya kita gambar ini dulu. Ya, kalau roda gigi lurus sih gampang ya. Kalau roda gigi lurus sih gampang, nggak masalah kalau roda gigi lurus. Ini. Jadi saya buat roda gigi lurus gampang ya, kita di sketcher itu. Nah, tadi kan diameternya 54, kita bikin gambar diameter 54. Gede banget 54, kecil enggak. Kemudian dibuat tebelnya berapa? Kan tebelnya 20. 10 aja lah. 12. Disemper dulu biar bagus biasanya. Satu sempernya. Jadi setelah itu kita bikin profilnya. Bikin profilnya. Bikin profilnya. Nah, kedalamannya itu akan bikin profilnya ini. Di satu sumbukan boleh. Ya. Lembangkan. Saya ulangi. Apa? Nah, seorang kayak ngono nggih apa lho? Duwe. Nah, seorang di biasa. Kuwi arek sing wingi. Ya engko tak sebut. Tak golek.
ini kan kalau modul itu sudutnya ini adalah 40. Bisa dihitung, nanti saudara, ini saya beri contoh, nanti untuk detailnya saudara cari. Nah ini kedalaman giginya itu berapa? 4,5 kan kedalaman giginya tadi. Berarti 54 dikurangi 4,5. 5 piro, Mas? 54 dikurangi 9. Kan kanan kiri ya. 54,5 atau 27,25 ya. Ini 27,25 dikurangi 4,5. Min 4,5. Ini. Nah, itu kedalaman giginya. Nah, cuma ini gigi bawahnya itu enggak berapa. Ini bisa dihitung sebetulnya, yaitu dengan menggunakan rumus tangan ya, kita ketemu nanti dalamnya itu berapa. Ini kebetulan 3. Mungkin saya buat 2 bentang. Misalkan seperti ini ya. Saya buat 2. Nah, ini nanti bisa dipoketkan. Ini contoh ya, nanti sama hitung sendiri ya. Ini contoh aja. Nah, ini bisa dipoketkan ke sana. Sampai next. Sampai tembus. Ini kan jadi 1. Jadi 1. Mungkin kebesaran ini 1. Saya ulangi. Aduh. Ini 1,5. Nah, kira-kira 1,5. Ini kan sudah jadi 1 begini, baru ini pakai circular pattern, dipakai circular pattern. Ini kemudian jumlah giginya tadi berapa? Mas, 24. Tarik dulu, jumlah giginya berapa? Kita cek dulu. Jumlah giginya 25. 25. Jumlah giginya 25. Jumlah giginya di circular pattern gini, jumlah giginya 25. Ya. Terus kemudian dipakai ini complete crown seperti kemarin itu. Nah, kemudian objeknya mana? Diklik dulu yang di 1 ini di objek. Terus kemudian dicari referensinya. Referensinya ya lingkarannya ini. Nah, ini. Mepet enggak ini? Nah, ini. Begini. Nah, sudah jadi sudah. Itu kira-kira. Pak, ini supaya bisa lebih pantas kasih 2. 2. Nah, gini, Mas, caranya. Itu membuat roda gigi lurus. Oke, saya kalau mau ya lubangnya ya dikasih lubang biasa. Bang, untuk dikasih lubang. Nah, berapa lubangnya?
Misalkan diameternya 20, boleh aja. Kemudian kalau sekalian dikasih pasak, kali ya, kali pasak, dikasih pasak sekalian, apa? Nah, kasih pasak sekalian. Dikasih pasak sekalian, bisa. Nah, di satu simetrikan. Simetrikan. Nah, lebar pasaknya berapa? 20 itu biasanya 4 biasanya kalau 20. Kemudian tinggi pasaknya berapa? Jarak dari sini ke sini. 8 misalkan. Oh, ke sini ya, keluar, sorry, salah. Ini jarak ini ya. Jarak ini ke sini. Keluar. Kan 11. Ya. Kan ini bisa dipotong-potong pakai ini, pakai penghapus ini. Nah. Udah, kemudian di pocket ke sana. Sudah jadi roda gigi. Tuh, saya kira ya, tugasnya membuat roda gigi. Ini saya kasih contoh. Slide-nya saya kirimkan ke Anda. Terus kemudian kembali ke slide lagi. Ini roda gigi lurus ya, rumusnya ini tadi. Rumusnya ini roda gigi lurus. Nah, ini sebetulnya slide untuk teknik pembuatan roda gigi untuk mengajar. Jadi ada urutannya membuat roda gigi. Jadi di modul saya itu kalau saudara langsung praktek sebetulnya bisa. Ini kan seperti tutorial. Jadi urutan membuat roda gigi itu bagaimana? Ini saya contohkan di sini. Jadi menghitung dulu untuk proses pembubutan, dihitung dulu. Karena buat roda gigi itu kan dibubut juga kan, membuat diameternya itu dibubut juga. Jadi kita ngitung TD itu untuk proses pembubutan, berarti diameternya harus 54. Kalau modulnya 2, jumlah giginya 25, iki diameter luare atau yang dibubut itu 54. Kalau lebih 54 atau kurang 54, Pak, gimana? Ya roda giginya enggak presisi. Ya, bisa terlalu dangkal atau terlalu runcing. Nah, biasanya kalau roda gigi lurus, kalau buatnya tidak tepat, itu sangat berisik, Mas. Suaranya itu keratak gitu kalau dipakai untuk transmisi. Kemudian untuk proses mesin press-nya juga saya menghitung tinggi gigi. Ya, tinggi giginya berapa kedalaman ulir tadi, ya, kedalamannya berapa? Nah, kedalamannya 4,5. Nah, kemudian kepala pembaginya ini 40 per jet. 40 per 25, ini satu putaran 24 lubang pada piring pembagi, jumlah lubangnya 40. Atau kemarin tadi bengkel sudah belum ini kepala pembagi? Halo.
Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Nah, Iya, Siap. bisa, Pak. kemarin sudah tadi bengkel sudah sampai kepala pembagi di teknik permesinan 1, mesinnya sudah belum. Yang ngajar siapa, Mas? Saya. Nggak kira, aku wis pakai itu. Halo, Cuma sedikit, Pak. Pak Sopo sing ngajar? Pak Agus Jatmiko. Oh, ya, ya sampai tekan ke ini ya. Nah, ini di teori tadi bengkel ya untuk kepala pembagi itu di mesin pres itu dipakai untuk membagi. Jadi untuk membuat, memotong untuk menjadi beberapa bagian. Salah satu contoh konkretnya adalah di rodaki. Contoh yang lain buat segi 6, segi 4 dan sebagainya itu. Itu menggunakan yang namanya kepala pembagi di mesin pres. Cuma dan nanti prakteknya di semester berikutnya. Ya wes ora apa-apa saiki, tapi ke depan nanti prakteknya itu menggunakan kepala pembagi. Ya mudah-mudahan terus saya nanti ngajak marai cara membuat produk. Itu jadi sampai nanti ya ini cara membuat roda gigi modulnya 2 50 digunakan pisau potong. Nah, ini memilih pisau potong. Pisau potongnya digunakan berapa? Kalau untuk 25 jumlah gigi 25 pisau potongnya yang dipakai adalah nomor 4. Nomor 4 kalau modul. Jadi pisau potong itu ada 8, Mas. Jadi setiap satu modul, misalkan modul 1 itu 8, 1,25 8 biji, 8 cutter. Modul 1,5 8. Jadi kalau kita punya modul 0,5 sampai 5 saja itu sak lemari sebagai banyak. Ya, ini perlu tahu sebagai seorang toolmaker, maintenance maker ini harus tahu. Anda itu kalau sebetulnya kalau iso kabeh ngono komplit loh, Mas. Artinya iso nggawe roda gigi, kalau misalkan bicara roda gigi ya iso masang roda gigi. Jadi masang roda giginya di maintenance. Jadi masang roda gigi itu enggak sembarangan, roda gigi sudah dibuat dengan bagus sesuai dengan ini sudah masuk di pengukuran sudah masuk ya, artinya itu sudah sesuai ya. Tetapi kalau pemasangannya salah ya roda giginya ya enggak awet juga. Maka di perawatan itu bagaimana memasang roda gigi, ngasihkan preloadnya itu diukur bagaimana. Pengetahuan ini sebetulnya yang penting supaya apa? Ya roda giginya bisa awet. Kalau masangnya benar. Sama dengan bantalan atau bearing. Bearing saudara bisa menghitung dengan elemen mesin. Umurnya itu berapa? Katakanlah umurnya 500 jam gitu ya. Itu perhitungan teori atau bisa begitu. Tetapi kalau saudara masangnya salah, kan ada pemasangan bearing itu kan ada apa dan anunya sendiri. Ada tekniknya sendiri, atau mounting, dismounting bearing itu ada anunya sendiri. Jadi tidak bisa sembarangan. Gitu. Misalkan toleransinya tidak masuk, dipaksa, bearing kan bisa rusak. Sehingga umurnya tidak sesuai dengan yang diperhitungkan. Jadi pentingnya teori praktek itu di situ. Sama dengan roda gigi. Ya. Demikian juga komponen-komponen yang lain. Jadi biasanya saya kasih ini cara langkah pembuatannya ya sudah saya kasih. Ya, ini pemilih roda giginya juga. Ini kepala pembagi yang kita bicarakan tadi itu dipakai untuk
Kalau mesin CNC Pak, iya bisa, tapi mesin CNC kan untuk produksi massal. Tapi biasanya untuk perawatan ya perusahaan buat apa? Enggak merangkai mesin roda gigi banyak. Saya dipakai mesin konvensional. Jadi oleh sebab itu seorang profesional ya kudu ngerti cara membuat dengan mesin konvensional. Kalau mesin CNC khusus roda gigi ya ada, harganya ya mahal. Biasanya digunakan di industri-industri yang membuat spare part kayak Astra, Honda, ya, Aspira, kayak gitu ya. Kayak Yanmar itu membuat komponen-komponen itu pasti punya yang gitu. Tapi kalau misalkan industri kayak semacam PT Freeport, semacam ini nggak punya lah, nggak apa. Di sana juga ada mesin shop. Mesin shop itu ya untuk mesin-mesin bengkel-bengkel biasa, mesin bubut, mesin. Karena kebanyakan dipakai untuk repair peralatan. Nah, kalau saudara punya kemampuan lengkap seperti ini, wah itu luar biasa dicari. Jadi iso maintenance, iso produksi. Jadi masang bearing itu mendapatkan toleransi itu saudara bisa tahu juga cara teknik membuatnya, juga tahu teknik memasangnya. Apakah ini cukup saya pukul dengan palu plastik atau palu karet untuk masang bearing, ya, atau saya pakai arbor press penekan hidrolik itu, atau pakai apa induksi panas induksi. Kan ada itu, dipanaskan baru dipasangkan. Nah itu toleransinya beda-beda. Kalau dipukul dengan palu toleransinya itu misalkan H7 sampai P berapa. Kalau di arbor press ya H7 pakai P berapa. Daerah toleransinya itu memang P sampai Z itu untuk suian sesak. Kalau saudara melihat tabel toleransi. Demikian juga saya juga ini kan untuk cara settingnya. Settingnya gimana? Di mesin itu pakai cutternya untuk meluruskan dengan sumbu itu bagaimana dan membuatnya. Dan terakhir diukur Mas, ada alat ukurnya. Nggak diukur gimana? Ya bisa berisik atau tidak awet. Ya. Kemarin itu ada training dari Rucika ya. Dia menanyakan, Pak, roda gigi yang saya bikin atau dibikinkan oleh bengkel itu kok enggak awet ya Pak? Itu kenapa enggak awet? Kalau dulu yang aslinya kok awet gitu. Saya menanyakan, saya menjasakan untuk membuat roda gigi itu apakah sudah sama ukur? Bingung gitu. Duh, diukur Pak. Lah ya diukur. Apakah itu betul-betul sudah presisi atau belum? Gitu. Profil giginya maupun kebulatannya itu diukur. Oh gitu ya. Tak tahu ya. Caranya ngukur bagaimana ya? Ada alat ukurnya baru tahu. Oh ada alat ukur yang Pak ada. Ini kalau yang lama itu pakai mistar sorong roda gigi. Tapi yang sekarang sudah ada digital. Jadi ada cara mengukur ada 3. Ini yang ukur seperti ini namanya chordal thickness. Ada yang satu pakai constant chord, yang satu pakai WF, plank. Itu nanti diajarkan di kuliah perkakas lanjut. Kemudian, ini roda gigi helik. Roda gigi helik, miring begini. Ya. Itu rumusnya, ada, semua ada rumusnya. Nah ini rumusnya, kemudian contohnya nanti kita bikin yang contoh aja. Ada contoh enggak ini. Ini ada contohnya enggak ini? Nah, ini ada ini. Nah.
Oh, ini contohnya ini. Nah, ini contoh di kuning ini. Jadi dihitung dulu, ini rumusnya, ya, menghitung TD. Ini untuk roda gigi, jumlah giginya 50, modulnya 2. Sehingga TD-nya ketemu 109,14. Ya, ini. Rumusnya ini, PD per Z dibagi kosinus Pi. Kosinus Pi itu sudut delik, karena sudut deliknya ini 18 derajat. Ini bagaimana ini gambarnya? Nah, nanti saya berikan contoh gambarnya ya. Ini saudara bisa pakai kalau pakai Katia ya. Katia jumlah giginya ini 109,14. Jadi kita coba dengan Katia. Sudut deliknya 18. Ya. Tebal giginya sembarang ya. Ini saya bikin baru lagi. Ini mungkin bisa diperhatikan yang ini ya. Yang ini. Jadi 100 berapa? 100 ini tetap sama, kita bikin ini dulu ya. Lingkaran. Ukurannya 109,14. Yus. Ya kayak biasa dibungkus. Ya kayak itu diapiin lah. Iki. Saya tak ngajar saya. 109,14. Kok kayak surah jalan? Sing wingi padha. Wingi ning di surah jalan. Gowo ya. Mengembalikan ya. Oke, tebelnya dibuat berapa? Boleh 30, boleh, ben kuantel ya 10. Nah, kalau sudah untuk membuat dikasih jumper dulu. Ya bagus. Nah, kalau sudah kita kembali masuk ke ini, Mas. Ke ini jangan lupa masuk ke wireframe, Mas. Mechanical design masuk ke wireframe surface design. Ini jangan lupa. Kemudian kita pilih yang ulir di sini, spiral ini loh. Jadi icon spiral ini kita klik icon spiral. Kemudian kalau muncul ini helical curve definition kita definisikan. Kita klik kanan, pilih start point, start titik, startnya itu di mana. Jadi start pointnya agak maju sedikit gini enggak apa-apa. Berarti ini kan X-nya dibuat misalkan minus 10. Kemudian ini ke Y-nya itu separuhnya diameter itu. Diameter 109 tadi ya. 109 bagi 2,14.
bagi 2. Nah, ini di sini. Oh, ini tadi bukan kok ini, saya coba tak ulangi lagi, tak edit lagi edit point. Edit point-nya ini bukan minus plus. Ini. Kalau sudah, oke. Ini temu ini ya. Terus speed-nya berapa? Ya, sumbunya dulu. Sumbunya dulu kita klik pakai sumbunya X ya, sumbunya X. Walik. Sumbunya kok X. Coba klik mungkin sumbunya ini apa? Sumbunya Y. Oh, sumbunya X mesinnya. X aksis. Ah, kalau sumbunya X. Nah, pitnya berapa? Nah, tadi kembali ke sini dulu ya, kembali ke sini, menghitung pitnya. Kalau ini kalau sudah ketemu ini baru hitung pitnya. Jadi Anda harus bisa membedakan namanya lead dan pit. Lead dan pit. Ini sudah ketemu, nah, dicari R-nya. Ini, nah ini LW per LM ini, Mas. Ini lead-nya di sini. Halo? Screen belum nampak. Oh, belum nampak. Ya. Nah, kalau sudah ini ketemu ya untuk membuat menyusun roda gigi ya toh. Ini nanti diketahui lead-nya di sini, Mas. Jadi ada LW itu lead work, lead benda kerja dicari. Lead-nya itu ini ketemunya. Jadi P kali PD, berarti PD-nya dihitung juga nanti. Dari tangan V, nanti ketemu lead-nya ini. Ya, lead-nya, loh kok gede? Iya, memang besar. 1016, ini. Jadi nanti kelihatannya ya toh, lead-nya itu ini lead itu sama dengan bit, gambarnya seperti ini, Pak ya. Contoh gambarnya regulator LPG. Apa? Gak ada siapa Pak sana. Ya situ. Mikar, Pak. Ya mikir rusaknya. Jadi ada Wah. Ya no. bilang Itu sisi Pak ini. Ora beri pecah-pecah cilokon ora diawasi teknisi. Carane kosong lah. Bentukku kampung. Ya, ini adalah lead-nya atau pit-nya. Jadi kalau ulirnya tunggal itu lead sama dengan pit. Jadi kalau ulir ganda, lead itu 2 kali pit. Berarti ulir ganda itu lebih cepat daripada ulir tunggal. Nah, ini ulirnya ini adalah apa? Ini pitnya atau lead-nya, karena ulirnya tunggal sama dengan pit 1016. 06. Coba kita kembali ke sana ya. 1016. Nah, ini pitnya ini 1016. Ya, 1016. Kemudian jaraknya tadi kan ketinggiannya tadi berapa? Ketinggiannya tadi kan 30. Anggaplah ini buat 50 enggak apa-apa. Tadi kan dibuat 30. Jadi cuma begini aja. Nah, ini kan tinggal dibalik. Nah, ini aja. Seperti ini. Ya. Kalau sudah oke. Kalau sudah ada lintasannya seperti ini, kemiringannya ini,
Ini kita oke. Oke. Kemudian kita kembali ke part design. Tadi ke part design, tadi mechanical design, kembali ke part design. Ke part design. Nah, sudah muncul part design. Oh, sorry, masih belum ini. Masih di ini buat carikan ini. Kalau sudah ini kembali dulu lah, masih lupa ya. Ke wireframe dulu. Kita buat bidangnya. Kita buat bidang yang sejajar dengan ini. Bidang sejajar dengan ini. Kita cari bidang yang bukan offset, tapi kita membuat bidang baru yang sejajar dengan normal kurva. Dengan tuh kurva. Bidang normal kurva dan ini. Oke. Nah, kalau sudah ada bidang begini, tinggal kita kembali ke part design. Part design. Nah, kalau udah part design, kita klik bidangnya, kita sketcher. Nah, dari sini kita bisa membuat, tadi sebetulnya kebalik enak di atas, jadi miringnya di sini. Nah, sebetulnya enak di atas tadi. Coba saya ganti lagi. Cek enak gambarnya. Wireframe. Ini yang ininya saya gantinya. Edit point. Ininya 54,57. Ini nah, saya ganti 0. Ini 54,57. Situ. Terus pindah enggak? Sumbunya masih tetap. Ini loh. Ya, pindah sini, kembali ke part design. Dan buat bidang, ini bidangnya enak ya. Ya intinya kita membuat profil di sini, bidang, buat profil di sini. Buat profil di sini diukur sudutnya ini 40. Jadi tinggal ngepaskan aja ini. Ya. Ini tinggal digeser-geser, disesuaikan anunya apa. Misalkan seperti ini ya, kemudian keluar. Nah, baru di slot ini, klik slot. Kemudian kurvanya ikut yang kurva yang lurus. Ini sudah jadi. Nah, miring kan gitu loh. Cuma besar kecilnya ya nanti disesuaikan. Ini besar kecilnya enggak diukur. Sehingga diukur ini.
Ini sudah miring ini. Nah, setelah itu baru diperbanyak seperti tadi. Diperbanyak. Jumlahnya berapa tadi? 50. 50. Ini complete ground. Ya. Objeknya ini. Referensinya pakai yang lingkaran ini. Ini kok hanya kan 50. Kebesaran mungkin. Jadi numpuk-numpuk. Ya. Kebesaran giginya kebesaran. Itu bisa diedit ya. Diedit. Ini bisa diedit. Ini bisa diedit. Jadi intinya seperti itu. Mesti kebesaran. Betul tadi jumlahnya berapa 50 ya? Nah, itu nanti saudara bisa sendiri ya. Bisa sebetulnya diukur ya toh. Sudutnya berapa, tingginya berapa. Ini kan kebetulan tidak saya ukur supaya memberi ini aja lah. Ya nanti Anda bisa tahu lah ininya itu. Jadi bentuknya helik ini. Nanti kalau dalam bentuk ulir ya bisa melingkar itu kayak membuat ulir tadi. Ya. Jadi bisa kayak membuat ini, bisa mengikuti, jadi slotnya itu bisa mengikuti bentuk spiral tadi yang kita buat. Sama dengan membuat per itu juga sama. Kalau misalkan ya kita membuat per ya, membuat semacam per ini ya saya buat lagi. Ini sama juga. Ya bikin baru ya, kan untuk membuat per 43 membuat bekas, misalkan bekas. Nah, kita membuat masuk langsung ke wireframe. Nah, wireframe. Ya, Pak Andri menjemput sak bok ngono arah aku mesti minta ini. Iya. Nah, kita bikin spiral. Kan dari spiral ini. Kita definisikan ini ya, grade point-nya. Jadi startnya di mana. Misalkan X-nya 0, ininya berapa? Y-nya 100. Z-nya 0. Ini kan begini. Spiral. Gede banget 100. Gitu dulu. 50 aja.
Kemudian kita sumbunya mana? Sumbunya berarti kalau naik sumbunya pakai coba sumbu Z. Pitnya spiral berapa? Nah, pitnya dibuat misalkan berapa? 20 pitnya. Kemudian tingginya berapa? Misalkan 100. Nah, gitu. Udah jadi spiral ini dulu. Nah, spiralnya berbentuk ini apa enggak? Berbentuk ini clockwise itu arah jarum jam, berlawanan jarum jam. Taper berbentuk taper enggak? Misalkan bentuk taper 15 derajat. Ini miring seperti itu. Dan setelah itu oke, jadi ini baru balik ke part design. Nah, dari part design saudara membuat membuat ini. Bahkan saya sketser membuat bentuk lingkaran seperti ini dari sini. Ini adalah diameter spiralnya. Kemudian keluar, kemudian di rip. Nah, rip kurvanya mana ini? Sudah jadi spiral. Gitu loh. Ini contoh nanti kalau membuat desain press tool nanti kan ada spiral-spiral. Nah, perlu tahu juga menggambar komponen-komponen ini. Kalau spiralnya lurus ya diedit lagi, ya diedit lagi spiralnya. Diedit lagi spiralnya. Ini kan spiralnya kan ini ya. Tadi 15, kalau mau dibikin 0 ya enggak apa-apa, 0. Berarti kan lurus. Spiralnya jadi lurus. Begitu, Mas. Ada yang bingung? Kalau bingung ya on offline lagi aja ya. Bingung enggak, Mas? Halo? Jadi ini gambar tentang komponen baik roda gigi maupun komponen yang lain, baik roda gigi lurus, helix, dan seterusnya. Demikian juga yang roda cacing juga sama. Roda cacing sama. Kan ini spiral, ini kan tadi roda gigi helix, 42, roda gigi helix, seperti ini miring kan roda gigi. Nah, tentang bentuk giginya ini harus sesuai ya, kedalamannya, bentuknya, apa itu bisa diukur, bisa dilihat di ini. Ini roda gigi yang satu tadi roda gigi lurus. Ya, demikian yang ulir sama juga, ulir segi 4, segi 3. Ya, prinsipnya pakai itu tadi. Prinsipnya pakai wire frame tadi. Part design. Nah, oke, part design. Kan kalau menggambar ulir ya kita buat partnya dulu. Nah, partnya dulu. Diameternya berapa ulirnya? Misalkan 25. 25. Atau 30 lah, M30 misalkan. Ini 30. Panjang ulirnya berapa? Buat panjang ulirnya berapa? Misalkan panjang ulirnya 100, 200, 150 panjang kan, misalkan ini batang ulir. Nah, setelah itu
Ya bikin seperti tadi, masuk ke wireframe. Kemudian kita masuk ke spiral. Wireframe. Nah, ini tarik spiral, kemudian di klik kanan, create point-nya, karena diameternya berapa tadi? 30 ya, 30 kalau pitnya 2, dibuat 12 lah, 14 lah, X-nya 14 lah, X-nya 0, Y-nya ini dimajukan dulu, X-nya misalkan 5, agak dimajukan dari bidang, kemudian Y-nya 14, paruhnya kan. Atau diedit lagi ini poinnya yang atas saja, ini berarti ini 14, ininya 0. Nah, di situ. Kemudian oke, sumbu spiralnya ini pakai X ya. Nah, ini kebalik ke sana. Lah bitnya berapa? Bitnya 2 ya, bitnya 2. Terus kemudian tinggi ulirnya berapa tadi? 150 berat 160. Nah, itu adalah ulirnya. Nah, itu ya kita kembali ke partition. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ini kan awal spiralnya kan di sini saya besarkan. Nah, mulainya spiralnya di mana ini? Lihat itu. Oh ini di atas atau di ini kan di atas. Oke. Nah, ini kita membuat, lupa tadi masuk ke bidang dulu, ke membuat bidang dulu. Nah, kembali ke ini, ke ini sudah ke wireframe, harusnya ke sini. Oke, ke wireframe. Ini keluar wireframe ini ya. Bidang dulu ini sejajar dan normal dengan kurva. Kurvanya mana ini? Bidangnya ini. Nah, itu. Oke. Kemudian kembali ke partition. Nah, kemudian bidangnya kita klik ya. Tidak kelihatan. Nah, ini bidangnya kita klik, sketcher. Lah, di sini kita membuat ulir. Misalkan ulir segitiga. Ya, membuat segitiga. Ini sudutnya, bulat itu sudutnya berapa? Kalau metris 60 derajat. 60 kalau metris. Nah, ini terlalu besar. Oke. Kan.
Kemudian kalau sudah, oke, keluar. Baru di slot. Nah, kurvanya mana ini? Nah, ini kalau ulirnya kecil loh, jadi ulir. Nah, ulir kalau ini ulir sudah jadi ulir. 3 dimensi bentuk ulir. Tuh ya. Ini kalau kurang dalam ya sini bisa diukur kedalamannya berapa dari sini. Misal ini. Oke. Nah, udah jadi ulir. Sama kalau ulir segi 4 ya kita buat segi 4 di situ. Ulir segi 4 ya di sini saudara buat segi 4 atau trapesium. Ini kebetulan kan segitiga. Kalau segi 4 ya kita buat segi 4 atau trapesium. Kemudian oke, itu caranya ya untuk membuat komponen ya. Silakan nanti dipelajari sendiri ya. Kalau perlu offline ya enggak apa-apa. Enggak usah banyak-banyak, sing penting apa bisa mengerti, pahami. Oke, ada pertanyaan? Pak izin tanya Pak. Ya, Mas. Silakan. Tadi di roda gigi helix itu kan kalau nggak salah ada sudut helix 18 derajat Pak ya. Itu nyetelnya Iya. gimana Pak? Itu 18 derajat itu langsung ke ini. Jadi saya share lagi ya. Dihitung dari perhitungan ini, Mas. Dari perhitungan ini. Inilah. Ini setelah kita hitung tadi ya, kemudian kita mencari yang namanya lead atau pitnya tadi. Pitnya kan di sini, Mas. Ini. LW ini pitnya. Jadi LW ini adalah lead work atau lead benda kerja, karena lead sama dengan pit ulir tunggal, berarti LW itu sama dengan pit. Pitnya ini 18 derajat. Jadi dihitung dari PD tadi, PD dibagi tangan sudut helix. Sudut helixnya 18, nanti ketemu langsung ini. Jadi nanti ketemunya pitnya itu 1000 itu, sehingga kelihatan kan lurus roda giginya. Tidak seperti gambar yang tadi, yang ulir tadi, yaitu kan banyak sekali, ya, karena pitnya kan kecil, cuma 2 mili. Ya, nah, kalau roda gigi itu pitnya itu besar. Jadi nanti kalau membuat roda gigi itu sebetulnya roda gigi helix itu sama dengan membuat ulir, cuma pitnya itu besar. Pitnya besar. Kalau enggak besar nanti kan jadi seperti ulir gitu loh. Nah, kalau roda gigi sama sebetulnya. Teknik yang dipakai untuk membuatnya itu, jadi lead itu atau kisar itu sama dengan pit. Nanti ngitungnya di mesin milling itu nanti membuat gearboxnya itu, perbandingan gearboxnya itu di situ. Nah ini perbandingan gearboxnya itu ini nanti ngitungnya LW per LM, sehingga nanti ketemu ya toh R-nya itu ini 1016 itu dikurangi bagi 160, ketemu rasionya ini adalah rasio di mesin press-nya ini. Nah, ini nanti ada gearbox-nya mungkin di sini. Ada enggak gearbox? Nah, ini loh Mas. Nah, ini nanti munculnya kan di sini. Inilah. Jadi untuk membuat roda gigi helix ini, tatkala meja ini diputar, ini juga roda gigi ini berputar. Lah ada perbandingan rasio R tadi, LW per LM tadi, ya. Nah, ketemunya 6. Lah 6 nanti dilihat di tabel.
Di tabelnya ketemu giginya itu berapa aja jumlahnya. Gitu. Nanti bisa lihat di tabel gitu. Nanti nyusunnya roda gigi seperti ini. Akhirnya praktek baru seru, Mas. Ya. Ini Anda nanti praktek ini ya seru. Artinya itu memang seperti itu bikin. Nah ini bisa punah ini kalau saya sudah pensiun nek kalau saya ngajari ini buat roda gigi helik. Ini sama buat roda gigi payung helik, roda gigi ulir. Ulir itu Mas bisa dibuat di mesin milling asalkan kalau pitnya itu gede. Kalau dibuat di mesin bubut pit 10 itu sudah orang-orang sulit Mas. Tapi kalau lebih dari 10 itu membuat ulir itu, baik ulir segitiga atau segi 4 trapesium itu dibuat di mesin press. Itu. Jadi sekali lagi 18-nya tadi dipakai untuk menghitung kisar. Jadi menghitung ini loh Mas. Nah ini loh. Ini loh, nah ini. Ini Mas gambar. Nah ini. Ini loh. Jadi jarak tempuh satu putaran ulir ini kisar disebut LW. Nah, sudut heliknya tadi kan ini V ini. Sehingga LW itu keliling gitu. V kali tadi ya. Jadi yang dimaksud LW ini itu adalah lead benda kerja. Leadnya itu berubah-ubah sesuai dengan diameter roda giginya, Mas. Nah, lihat slide ini ya. Kemudian yang tetap itu adalah lead mesin. Jadi nanti kan dihubungkan, membuatnya itu dihubungkan dengan gearboxnya ini, Mas. Nah, rasionya berapa? Jadi yang dibutuhkan itu 1000, tapi yang ada itu cuma ini, pitnya ulir mesin itu 4 kali 40. 40-nya di gearboxnya sini. Jadi 160. Maka dari itu untuk menghitung rasio tadi ya itu perhitungannya adanya itu 160 yang lead yang dibutuhkan itu adalah 1000. Sakjane iki. Cek ya mari ngene Pak. Cek entar. Ini surat jalan ini. Ya, niki nih. Iya, misi sanggup. Heeh. Cek dulu. Kan dulu. Ya, ini tadi yang dimaksud ya. Nah, ini era praktek rasa seru Mas, itu praktek. Jadi sekali lagi untuk menghitung ini tadi ya 18 tadi dipakai untuk menghitung kisar dari benda kerja tadi. Maka dari itu kalau gambar ya itu harus rumusnya harus tahu. Jadi itu yang dimaksudnya kan tadi itu. Ya, tuh. Ini kalau nggak mau mentelengi, nggak mau belajar ya nggak belajar ya nggak bisa Mas. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Halo, halo. Halo, Mas. Bisa masih didengar suara? Si Pak. Ada pertanyaan? Apa bingung? Apa perlu offline lagi supaya bisa belajar bareng-bareng? Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, Artinya iya, Pak. Iya boleh Pak. Ya enggak apa-apa, minggu depan offline. Mau podo offline kabeh kan wong-wong. Iya, Pak. Iya, Sudah mulai Pak. offline Yang semua, offline, Pak. Pak. Ya, Elektro juga, Pak. ayo itu. Cek rame kampusnya. Nah, Mbuh oleh ora karo pimpinan lah kabeh do offline kabeh sak kelas. Ya. Oke, nanti saya kasih tugas kalau dipikirkan kalau mendak
belum bisa kalau belajar nanti kalau minggu depan dilanjutkan. Saya cuma gini Mas, buat roda gigi lurus modul sekian, jumlah gigi sekian. Roda gigi helik ya, misalkan modul sekian, jumlah gigi sekian, sudut helik sekian. Buat ulir trapesium, misalkan TR 60, pitnya saudara bisa lihat di tabel, dicari ya toh. Ulir trapesium, tabel ulir trapesium, nanti saudara bisa cari gitu. TR 60 itu berapa, nanti saudara bisa. Oke. Buat spiral, diameter spiralnya sekian, sudut spiralnya 15 derajat, diameter apa ininya, diameter kawat spiralnya itu, wire-nya itu sekian gitu. Itu aja. Ya, Mas. Ya, enggak apa-apa, dikit-dikit, yang penting Anda bisa lah ngerti. Yang penting itu kok, Mas. Jadi supaya saudara punya kompetensi. Kalau saya lihat gambar-gambarmu kemarin itu, kalau memang betul bisa lah Mas seperti itu ya. Saudara kalau masuk mengambil sertifikat kompetensi itu lulus Mas. Ngambil sertifikat kompetensi di bidang gambar. Ya, CAD 3D. Sekarang kan kalau di LSP itu judulnya CAD 3D. Silakan pakai Katia boleh, pakai SolidWorks boleh, AutoCAD boleh, itu bisa lulus itu. Tapi sekarang itu memang sertifikat kompetensi itu penting, diutamakan oleh para industri baik dalam negeri maupun luar negeri, apalagi yang di luar negeri. Jadi seperti kayak teman-teman mahasiswa yang dulu yang di GMF itu, dia yang dikejar itu sertifikat, bukan ijazah. Jadi pengakuan kompetensi itu. Jadi bisa gambar itu diakui gitu loh, pengakuannya gitu ya. Tapi belum tentu kompeten, itu kompetensi itu, sertifikat kompetensi itu penting. Kemarin yang D4 itu banyak yang bekerja di desain, karena dia menunjukkan sertifikat kompetensi. Dan memang mereka bisa, ya memang bisa. Di perusahaan kan butuh seorang desainer kan butuh, sama yang cewek itu mending jadi desainer aja. Itu desain tentang sen ya tuh. Di SolidWorks itu cukup Mas, kerja. Saya share nanti ya untuk dipikirkan, dibuat latihan di rumah. Syukur-syukur nanti minggu depan pas offline itu wis ono sing bisa, syukur-syukur kalau sudah bisa semua.